Salam budaya, sahabat budaya. Pada waktu itu di sebelah timur Pegunungan Baham hidup seorang kakek yang bernama Natupi Made dan saudaranya. Kedua kakak beradik itu berjalan menuruni Gunung Baham hendak menuju ke arah barat. Dalam perjalanan mereka menyusuri hutan belantara. Natupi Made diajak oleh kakaknya untuk dapat berjalan bersama-sama pergi ke arah barat. Sang kakak berkata kepada adiknya, "Ayo adik, mari sama-sama kita pergi ke arah barat." Mendengar ajakan kakaknya untuk pergi ke arah barat bersama-sama, Natupi Made kemudian menolaknya dengan berkata, "Kakak pergi duluan saja, nanti saya akan menyusul." Mendengar kata-kata tersebut, sang kakak kemudian memutuskan untuk berjalan sendiri menyusuri hutan lebat hendak ke arah barat. Natupi Made sendirian di dalam hutan yang lebat. Ia kembali teringat akan ajakan kakaknya untuk bersama-sama pergi ke arah barat. Ia memutuskan untuk menyusul kakaknya. Sambil berjalan menyusuri hutan, akhirnya tibalah ia di tepi pantai. Natupi Made sangat takjub melihat indahnya air laut yang biru. Gugusan pulau-pulau karang yang terbentang di hadapannya. Burung-burung terbang di atas air hendak menangkap ikan sebagai santapan. Puas menikmati indahnya alam, Natupi Made teringat kembali akan rencana perjalanannya ke arah barat. Namun dalam hatinya ia berpikir, bagaimana caranya saya dapat melewati lautan luas ini untuk sampai ke barat menemui kakak saya. Sambil memandangi hutan sekitar, matanya tertuju pada sebatang pohon kayu besar yang ada di sekitar hutan itu. Dan seketika itu ia memutuskan untuk membuat perahu agar dapat digunakan ke arah barat. Setelah berhari-hari mendayung perahunya menyusuri laut lepas, akhirnya Natupi Made sampai di Patikoma di wilayah Murongkendi. Ia beristirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanannya ke muara Sungai Sisingbaripunga. Di muara tersebut, Natupi Made melihat ikan kambar kentil yang banyak hidup di daerah itu. Lalu ia menangkap ikan itu dan meletakkannya di dalam perahu dan melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Powiwi. Dalam perjalanan menyusuri sungai, Natupi Made tiba di Warkama. Sambil duduk beristirahat, tak terasa waktu sudah mulai siang. Perutnya mulai terasa lapar. Kemudian ia memutuskan untuk beristirahat, hendak menyiapkan makan siang bagi dirinya. Ikan yang tadi ditangkapnya segera dikeluarkan dari dalam perahu, lalu dimasak sebagai hidangan makan siangnya. Sambil asik menikmati makan siang yang lezat, dari kejauhan terdengar suara burung merpati hutan berkicau dengan nyaring di antara pepohonan. Waktu telah menjelang sore hari, Natupi Made kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan mencari kakaknya. Malam hampir tiba, sebaiknya saya beristirahat di tempat ini agar besok saya dapat melanjutkan perjalanan, katanya dalam hati. Kemudian ia pun membaringkan tubuhnya di dalam sebuah lubang kayu yang besar pada malam itu. Keesokan harinya Natupi Made bangun dari tidurnya yang lelap semalam. Ia kemudian naik ke puncak Gunung Mahihuripuna dengan tujuan agar ia dapat melihat keberadaan saudaranya yang mungkin ada di sekitar tempat tersebut. Ia memandangi sekitarnya. Sesekali juga ia berteriak memanggil kakaknya, "Kakak, apakah kau ada di situ?" Namun semua usahanya sia-sia dan tak ada yang menjawab panggilannya. Sambil duduk beristirahat di atas batu, ia mengalihkan pandangannya ke hulu Sungai Powiwi dan melihat kepalan asap yang membumbung tinggi dari kejauhan.
Setelah melihat kepalan asap tersebut, ia merasa gembira dan berkata, "Itu pasti kakek saya yang sedang membuat api." Natupi Made memutuskan untuk berjalan menuju kepalan asap tersebut dengan harapan dapat menemukan kakaknya. Namun ia harus menyeberangi sungai yang sangat besar. Dalam hatinya ia berkata, "Dapatkah saya memendung aliran kali ini agar saya dapat menyeberanginya?" Dengan tekad yang kuat untuk menyeberangi sungai agar dapat bertemu dengan kakaknya, maka Natupi Made mengambil rumput pakis yang ada banyak tumbuh di sekitar sungai itu. Lalu ia pun membendung aliran sungai tersebut. Seketika itu juga aliran sungai yang tadinya mengalir menuju timur menjadi kering dan aliran airnya berubah mengalir ke arah barat. Hingga saat ini lokasi kejadian aliran air yang dibendung dan mengering disebut Rtengmere. Ternyata Natupi Made tidak menemukan kakaknya. Ia kemudian pergi menuju tempat berpasir yang tidak jauh dari situ. Dan setelah pencarian yang melelahkan melewati hutan belantara, mengarungi lautan dan membendung aliran sungai, pada akhirnya ia menemukan kakaknya di tempat itu. Berakhirlah perjalanannya mencari sang kakak. Mereka saling berpelukan satu sama lain untuk melepaskan kerinduan setelah lama berpisah. Sejak saat itu mereka berjanji untuk hidup bersama-sama lagi. Nilai positif yang dapat dipetik dari cerita ini adalah sebagai saudara harus kita saling menjaga, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Sekian.